Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, beliau melaksanakan sholat di Makkah kemudian menuju Baitul Maqdis. Dan ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau tiba di Kuba dan tinggal selama beberapa hari. Beliau mendirikan masjid pertama dalam sejarah Islam dan menetapkan Masjidil Aqsa sebagai arah kiblat. Sewaktu Rasulullah SAW memasuki kota Madinah, kaum Ansor banyak yang membantu beliau serta menawarkan rumah untuk tempat beristirahat. Dengan bijaksananya, Rasulullah SAW menjawab, "Biarkanlah unta ini berjalan dengan sendirinya, karena ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tanpa disangka-sangka, unta itu berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansori, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW dipersilahkan tinggal di rumahnya. Setelah beberapa bulan tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori, Nabi mendirikan masjid di atas sebidang tanah wakaf milik As'ad bin Zurrah dan anak yatim Sahal dan Suhail di bawah asuhan Mu'ad bin Atroh. Masjid ini dibangun secara gotong royong dari mulai pembangunan hingga selesai. Peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nabawi dilakukan oleh Rasulullah SAW, selanjutnya oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masjid Nabawi dibangun pada tahun pertama Hijriyah, dan awal mulanya kiblat ini menghadap Baitul Maqdis. Pada tahun keempat Hijriyah, masjid diperbaiki dengan lantai dari batu bata. Setelah kiblat dipindahkan dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah, pintu belakang dirubah menjadi mihrab. Tahun ke-7 Hijriyah atau sesudah Perang Khaybar, luas masjid diperluas menjadi 50 meter untuk ukuran panjang dan lebarnya. Kemudian pada tahun ke-17 Hijriyah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, diperluas lagi 5 meter untuk sebelah barat dan 15 meter untuk sebelah utara. Pada tahun ke-21 Hijriyah diadakan perubahan, yaitu tiang-tiang pohon kurma pada waktu pertama kali dibangun diganti dasarnya dibuat dari batu, dan pintunya ditambah menjadi 6 buah, yaitu 4 pintu di sebelah kanan dan kiri serta 2 pintu di belakang. Di tahun 88 Hijriyah, pada zaman pemerintahan Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai gubernur Madinah, diadakan perbaikan, yaitu lantai masjid diganti dengan batu marmer. Lalu makam Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya dimasukkan ke dalam bangunan masjid, dan didirikan pula 4 buah menara. Dindingnya dihias dari sejenis seng berlapis emas. Pada tahun 654 Hijriyah
yang bertepatan dengan hari Jumat awal Ramadan. Masjid Nabawi terbakar dan mengakibatkan kerusakan yang tidak sedikit. Maka Khalifah Al-Mu'tasim Billah memerintahkan untuk segera membangun kembali masjid ini. Pada tahun 886 Hijriah, akibat tersambar petir, terjadi kebakaran Masjid Nabawi untuk yang kedua kalinya. Besarnya kobaran api pada kebakaran kali ini mengakibatkan seluruh bangunan Masjid Nabawi hangus terbakar, kecuali makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada donatur dari Mesir, Al-Ashraf Bey, yang memberikan bantuan 60.000 pounds emas untuk rehabilitasi masjid yang mulia ini. Di tahun 1265 Hijriah, di masa pemerintahan Sultan Abdul Aziz, beliau memerintahkan perbaikan dan perubahan yang paling besar dalam sejarah pembangunan Masjid Nabawi, sehingga memakan waktu 12 tahun. Dalam pembangunan ini, dinding-dinding dan tiang-tiang dihiasi dengan ukiran-ukiran dan tulisan-tulisan indah yang terdapat di dinding. Dalam sebelah selatan ditulis oleh seorang penulis yang terkenal bernama Abdullah Baizudi yang berisikan surat Al-Fat, Asmaul Husna, nama Nabi Muhammad SAW, dan sebagainya. Pembangunan tersebut diselesaikan pada tahun 1277 Hijriah. Hasil pembangunannya sampai sekarang masih utuh. Demikian juga ukiran-ukiran dan tulisan yang indah masih tetap ada. Bangunan Sultan Abdul Majid ini antara lain bab rahmah, untuk mengingat jasa beliau dalam usahanya memperbaharui bangunan Masjid Nabawi. Maka salah satu pintu masjid yang terletak di muka tengah sebelah utara diberi nama Bab Al-Majid. Pada tanggal 12 Sya'ban tahun 1348 Hijriah, Raja Abdul Aziz bin Saud mulai memperbaiki lantainya dan memperluas masjid. Pemerintah ikut membantu memperbaiki masjid tersebut, mengingat jamaah haji semakin meningkat. Apalagi setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara-negara yang dahulu dijajah kini menjadi negara merdeka. Ditambah lagi perjalanan antar negara telah lancar dan cepat, maka sesudah pembangunan yang diadakan Sultan Abdul Majid, Raja Abdul Aziz bin Saud memperbesar dan memperbaharui Masjid Nabawi Madinah tersebut. Jumlah pintu yang dibuat sampai dengan masa Raja Abdul Aziz ialah Babus Saud, Babul Abdul Aziz, Babul Abdul Majid, Bab Abu Bakar As-Siddiq, Bab Umar bin Khattab, Babul Utsman bin Affan, Babus Salam, Babur Rahmah, Babul Witha, dan Babul Jibril.
Setiap pintu tingginya 6 meter dan lebar 3,2 meter dibuat dari kayu, dihiasi ukiran dari tembaga kuning model Arab. Jumlah tiang sebanyak 232 buah, masing-masing tingginya 5 meter. Dan didirikan 2 buah menara terletak di muka masjid, tingginya masing-masing 70 meter. Sementara itu, masjid bagian belakang di atas Babul Al-Majid dari sebelah barat memanjang ke timur telah dibangun bertingkat 2 yang digunakan sebagai perkantoran, perpustakaan, gudang perawatan masjid, dan selebihnya dapat digunakan sebagai tempat sholat apabila jamaah terlalu padat. Di dalam masjid diberi sekat yang dapat diangkat memanjang dari belakang makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangunan Masjid Nabawi yang ada sekarang ini sudah mencukupi keseluruhan luas kota Madinah pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.